Ada beberapa cara yang bisa antum jadikan sebagai introspeksi diri. Cara untuk melawan sombong. Di antaranya adalah, sadari saudaraku bahwa semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Kalau kita menyadari bahwa semuanya milik Allah, maka tak ada yang milik kita. Bukankah di dalam Al-Quran berulang-ulang dalam ayat yang sangat banyak, di puluhan ayat, Allah mendidik hati kita untuk meyakini lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Semuanya milik Allah. Dalam kalimat lain, redaksi lain, Allah katakan lahu mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Di dalam ayat kursi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan itu berulang-ulang. Al-Quran dalam redaksi seperti ini berulang-ulang dalam puluhan ayat. Mendidik kita agar kita selalu merasa ini bukan punya saya. Ini punya Allah yang sedang Allah berikan kepada saya. Sehingga ini bisa menekan sifat sombong itu lahir. Kenapa? Ini milik Allah loh. Kalau ataupun kita punya harta yang banyak, tambah bersyukur karena ini milik Allah yang sedang Allah amanahkan. Kalau kemudian Allah berikan kekuasaan, pangkat dan jabatan, kita katakan bahwa ini datangnya dari Allah. Allah yang memberikannya kepada saya. Kalau kita punya ilmu, kalau kita punya kekuatan, Allah yang memberikannya kepada saya. Allah, saya nggak bisa apa-apa. Saya sebagai manusia tidak mampu apa-apa. Hanya Allah yang memberikan. Kalau kita sadari poin ini, bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah dan bukan milik kita, lalu dari mana sombong itu akan datang? Nggak ada yang milik kita satu pun. Wallahi, milik Allah semuanya. Coba antum sekarang, semua kita yang hadir di majelis ini, coba lihat tangan kita. Semua kita ngelihat tangan, coba. Bolak-balik tangan itu. Ini milik kita ini? Enggak. Karena kita tidak pernah membentuknya. Kita tidak pernah menciptakan, kita tidak pernah membungkus berulang itu dengan daging. Pernah tidak? Kita terima jadi kan? Kita hanya pakai kan? Allah yang membuatnya. Ini milik Allah yang sedang Allah amanahkan kepada kita untuk kita pakai. Dan ada aturan mainnya, aturan pakainya itu ada. Ini yang terjadi. Ini tangan milik Allah. Allah yang punya, bukan kita. Allah berikan kepada kita untuk kita pakai, dan Allah atur, begini cara pakainya. Ini yang tak boleh. Ya atau tidak? Ini pinjaman dari Allah doang loh, Pak. Bukan milik kita, maksudnya hak milik kita totalitas secara mutlak bahwa kita yang membuatnya, kita yang penguasa utamanya, enggak. Oleh karena itu ketika dia sakit, ya sakit. Kita nggak bisa mencegahnya dan menjadikannya sehat. Kalau itu, tangan perlakukan semuanya. Mata, telinga, jantung, paru-paru, pankreas, darah, tulang yang ada di badan kita, semuanya itu anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah katakan, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Nikmat apapun yang ada pada kalian semuanya datang dari Allah. Allah yang memberikannya kepada kalian. Nggak ada yang punya kalian satu pun. Semua itu adalah amanah untuk kalian gunakan, dan ada cara menggunakannya yang Allah izinkan, dan ada cara menggunakannya yang tidak Allah izinkan, dan itu diberikan kepada kalian sebagai materi ujian. Akankah kalian gunakan untuk hal yang kalian diizinkan menggunakannya, atau kemudian kalian gunakan untuk hal yang kalian tidak diizinkan untuk menggunakannya? Itu materi ujian di permukaan bumi. Kita tidak sedang berbicara materi ujian itu. Namun ini sifat bisa menghadirkan tawadhu', bisa menolak sombong. Ketika kita sadar semuanya milik Allah, semua kita Allah yang ngatur, semuanya Allah yang memberikan, semuanya Allah. Allah yang dillu man yasha, memberikan kekuasaan kepada orang yang Allah inginkan, memuliakan orang yang Allah inginkan, menghinakan orang yang Allah inginkan. Allah yang memberikan kekuasaan kepada orang yang Allah pilih, dan Allah yang menghancurkan dan mengambil kembali kekuasaan itu, mencopot dia dari jabatannya, liman yasha, untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Semua itu Allah yang berbuat. Kita hanya orang yang diberi amanah untuk dimintai agar berjalan di atas jalur yang telah diajarkan dan diperintahkan dan dibolehkan, dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya untuk mempertanggungjawabkan kenapa kita gunakan untuk hal yang jadi. Mengetahui bahwa semua milik Allah ini melahirkan sebuah sifat, yaitu tak ada yang punya kita. Kalau kembali kepada kitanya, murni kitanya, Pak, berarti kita miskin.
Sekaya apapun kita miskin. Oleh karena itu Allah menyebut kita di dalam Al-Quran, kita ini orang fakir. Di dalam Al-Quran Allah menyebut manusia ini orang fakir. Dalam surat Fatir, ayat 15. Ya ayuhan nas, antumul fuqara. Hai manusia, sekalian manusia. Hai manusia semuanya. Sadarlah bahwa kalian adalah orang-orang yang fakir. Ilallah. Kalian fakir kepada Allah. Kalau kita sadar bahwa kita fakir, kita membutuhkan, sangat membutuhkan Allah. Tidak bisa kita hidup, tidak kita bisa berbuat, tidak bisa kita apa-apa kalau bukan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memudahkannya untuk kita. Inilah dia sifat yang akan mendatangkan tawadhu yang diinginkan Allah, dan sifat yang bisa menolak kesombongan itu datang. Di antara sifat yang bisa kita jadikan cara untuk melawan datangnya sombong adalah menyadari dari apa kita diciptakan. Dari apa kita diciptakan. Asal-usul penciptaan. Kita diciptakan dari tanah. Dan itu berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah sebut dari apa kita diciptakan. Kenapa Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran? Dari apa engkau diciptakan wahai manusia? Apa asal bahan baku engkau itu apa wahai manusia? Bahan baku engkau adalah tanah. Tuh yang diinjak-injak manusia itu. Yang kalian injak. Dengan kendaraan kalian, dengan kaki kalian, dengan kalian kalau sempat pasir itu, tanah itu masuk rumah kalian, anggap rumah kalian kotor, lalu kalian sapu, kalian usir pasir itu dari rumah kalian. Dari itu kalian diciptakan Allah. Kan? Kalian yang anggap bahwa pasir itu apabila sampai di rumah itu adalah kehinaan untuk pemilik rumah. Allah ingatkan kita dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, kita diciptakan dari tanah. Karena Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah. Dan anak cucu Nabi Adam berasal dari asal usulnya yang pertama, yaitu Nabi Adam, yaitu dari tanah. Walaupun setelah itu dari air, namun asal yang pertama dari tanah. Alarmnya sudah bunyi, kajian sudah selesai katanya. Sudah sampai di situ kajian Ustaz katanya. Di antaranya firman Allah di dalam Al-Quran surat Fatir ayat yang ke-11. Turabin. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Lihat ketika sujud tadi, kita disuruh untuk merendah ke lantai. Lihat Nabi SAW sujudnya ke pasir. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyuruh letakkan kepalanya di pasir, menyadari bahwa inilah asal usul penciptaan kita. Sesuatu yang tak ada harganya. Kenapa bisa sombong? Bukankah asal usulmu adalah tanah? Nutfatin, setelah dari pasir, dari tanah, lalu kemudian generasi berikutnya adalah dari air. Hanya air, barang yang sangat keril, kecil, lemah. Itulah asal usul penciptaan kita. Dan kenapa ulang? Karena Pak Allah ulang-ulang agar kita sadar bahwa tak perlu. Jasmani ini nggak perlu dielu-elukan kali. Nggak perlu harus dibangga-banggakan. Nggak perlu harus diangkat orang, elukan manusia, disanjung-sanjung, dimuliakan. Nggak perlu. Tanah kok. Tanah. Ini melawan sifat sombong. Kalau kita sadar, melawan sifat sombong. Itu yang tadi ana katakan. Wallahu alam. Antum boleh terima, boleh tolak. Karena itu pendapat ana yang sampai saat ini ana masih mencari agar ada seorang ahli ilmu yang berbicara itu. Kenapa sampai akhir hayat Nabi SAW tetap membiarkan masjid beliau berlantaikan pasir. Pernah nggak mendengar hadis Nabi selesai sholat subuh yang malamnya terjadi hujan? Ketika Nabi balik arah kepada para sahabat, di jidat Nabi terlihat ada lumpur pasir yang sudah bercampur dengan air. Pernah dengar hadisnya? Dan Nabi SAW mengatakan waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Seluruh permukaan bumi ini bisa tempat sholat. Bisa kita sujud dan letakkan jidat kita di atas permukaan bumi manapun. Lantai pasir manapun. Padahal lantai pasir itu atau tanah itu mungkin dilewati anjing, dilewati kambing, dieei oleh kerbau dan sapi, ya kan? Iya enggak? Tempat yang pada dasarnya hina kan? Tempat yang menurut kita kotor lah. Namun dalam hadis Nabi SAW, spesial untuk umat Nabi Muhammad. Tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Seluruh permukaan bumi bisa dijadikan tempat sholat. Bisa kita sholat di sana, jidat kita bisa kita letakkan di situ, wajah kita bisa letakkan di situ. Walau sebelumnya anjing lewat, walau sebelumnya kucing lewat, walau sebelumnya sapi lewat, walau sebelumnya babi lewat. Menghinakan diri kepada Allah saja. Menghanguskan dan membakar sifat sombong yang akan dihembuskan oleh sesuatu yang membuat kita lebih. Berikutnya, yang mudah-mudahan dengannya kita bisa melawan sifat sombong. Sombong akan menyeret manusia ke neraka jahanam. Sombong bisa menyeret manusia kepada neraka
jahannam. Ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quran, di antaranya surat Az-Zumar, ayat yang ke-72 di antaranya. Qila dukhulu abwaba jahannama khalidina fiha. Dikatakan kepada mereka, udkhulu abwaba jahannam, masuklah kalian ke dalam pintu neraka jahannam. Khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Lalu Allah tutup dengan ayat al-mutakabbirin. Jahannam itu adalah buruk tempat akhir, tempat menetap, tempat tinggalnya orang sombong. Lihat, kalau kita sadar bahwa kesombongan itu akan mengarahkan kita ke neraka jahannam, kita pasti berusaha untuk menghindar dari sifat sombong. Sombong akan melahirkan sifat iblis, dan sifat iblis akan melahirkan maksiat, dan maksiat akan menyeret manusia kepada murka Allah, dan murka Allah kalau tidak Allah ampuni akan membawa kepada neraka Allah. Dan kalau sampai kepada derajat yang sangat tinggi daripada keingkaran, maka di neraka untuk selama-lamanya. Itu dia bahaya sombong. Kita tutup dengan bahagian terakhir saja, karena waktu sebelum kita bertanya jawab. Kita benci orang yang sombong. Maka kalau kita sombong, kita pasti dibenci orang. Kita nggak suka ngeliat orang sombong. Maka kalau kita sombong, kita akan dibenci oleh manusia. Karena kita nggak suka sifat, kita nggak suka orang menyombongkan diri kepada kita. Manusia itu fitrahnya adalah tawadhu, dan dia akan mencintai orang yang tawadhu, suka kepada orang yang tawadhu. Namun iblis yang menyeretnya untuk sombong. Sadari bahwa saya tidak suka orang sombong kepada saya. Sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, seganteng apapun dia, sehebat apapun dia, setinggi apapun ilmunya, kalau sudah sombong cara ngomongnya, saya pasti muak lihatnya. Kan bahasa kita itu, dengar dia ngomong saya mau muntah gitu. Gitu kan? Bahasa kita kalau ngelihat orang sombong gitu kan. Muak saya ngelihat dia ngomong itu. Saya rasa mau muntah aja ya. Cuman karena saya karyawan, saya harus sabar-sabar saja menahan diri di depan. Misalnya gitu ya. Artinya apa? Tabiat manusia itu benci kepada kesombongan. Sebenarnya benci kepada kesombongan. Sehingga apabila ada orang sombong di hadapannya, dia pasti menolak, jiwanya berontak. Nggak suka kesombongan itu. Kalau Anda sadar bahwa Anda ada orang berhadapan dengan Anda, menyombongkan diri Anda benci kepadanya, maka sadari bahwa Anda juga akan dibenci oleh manusia, dan dibenci oleh Allah lebih daripada dibenci oleh manusia kalau Anda punya sifat sombong ini. Maka kalau ingin hidup dibenci oleh manusia dan Allah, sombonglah. Pasti dibenci manusia, pasti dibenci oleh Allah. Tapi kalau ingin hidup dimuliakan oleh Allah, dan Allah kalau sudah memuliakan, pasti manusia akan menyukainya, adalah tawadhu. Hadis sahih dari Imam Muslim, barang siapa yang tawadhu kepada tak menyombongkan diri, maka Allah pasti akan angkat dia. Nas hadisnya itu. Dan mafhumul mukhalafah, pemahaman baliknya, kalau Anda tidak tawadhu, yaitu sombong, Allah akan hinakan Anda. Allah akan angkat orang yang tawadhu. Mafhumul mukhalafah, pemahaman balik, kalau tidak tawadhu atau alias sombong, maka Allah tidak akan angkat, Allah akan hinakan. Anda ingin meninggi dengan harta, lihat Qarun. Anda ingin meninggi dengan kekuasaan, lihat Fir'aun. Anda ingin meninggi dengan kekuatan, lihat kaum Ad. Dan sejarah-sejarah kaum yang Allah hancurkan, karena mereka adalah orang yang sombong, sehingga menolak kebenaran, menghinakan para nabi dan para rasul, dan bangga dengan apa yang mereka miliki, padahal semua itu Allah yang telah memberikan kepadanya. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai materi ma'asyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga dengannya kita bisa menjaga hati kita, menjaga sifat dan akhlak kita yang disukai oleh Allah, dan menjaganya agar terhindar dari sifat yang dibenci oleh Allah. Di antara yang sangat dibenci oleh Allah adalah sifat sombong. Maka janganlah hidup dengan kesombongan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhasil dengan izin Allah menaklukkan Mekah, dan di Mekah itu orang yang telah menghina beliau puluhan tahun, orang yang ingin membunuh beliau, orang yang telah membunuh keluarga beliau, orang yang telah membunuh sahabat-sahabatnya yang sangat beliau cintai, orang yang telah membuat beliau sengsara puluhan tahun. Nabi masuk dalam keadaan merendahkan kepalanya serendah-rendahnya. Memang Nabi masuk di atas unta, namun ketika masuk itu Nabi tidak membusungkan dada, namun Nabi justru nunduk sedalam-dalamnya masuk kota Mekah. Antum bisa bayangkan, puluhan tahun dia menghina saya, mencaci saya, memaki saya, mengatakan saya bohong dan dusta, memfitnah saya. Dia telah membunuh keluarga saya, membunuh sahabat saya. Sekarang saya masuk, saya mencengkram mereka. Sebagian
para ulama mengatakan begini, dengan satu kalimat dari Rasul saja, satu kalimat dari Rasul tercinta, itu seluruh penduduk Mekah yang dewasa bisa dipenggal kepala. Bisa. Tapi Rasul kita adalah manusia yang penuh kasih dan sayang. Manusia paling pemaaf. Manusia yang paling menjunjung tinggi pri kemanusiaan. Manusia yang ingin kebaikan untuk manusia, untuk orang lain. Beliau maafkan. Tak seorang pun yang beliau hukum. Ini dia, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.